Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bahwasanya pada sore yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama, dan atas pertolongannya lah dan izinnya lah kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kita juga disampaikan hajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam janji kita, yaitu kajian Selasa malam yang insya Allah akan juga disampaikan oleh Ustadz kita yang hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, Dr. Mustafa Umar, yang beliau sejak hari Ahad tiba di Australia. Ucapan serta rasa syukur yang tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua kemudahan dan kelancaran yang telah kita dapatkan semua, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kemudahan dan kelancaran ini juga, semoga kesehatan Ustadz juga bisa terjaga dan dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya yang suci dan mulia, dan juga kepada para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada para pengikut beliau insya Allah sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini adalah malam di mana perdana Ustadz Dr. Mustafa Umar menyampaikan tausiahnya, dan akan diikuti rangkaian berupa ceramah-ceramah selanjutnya, yaitu besok malam juga di Al-Hijrah, Kamis juga di Masjid Al-Hijrah di sini, dan juga Jumat insya Allah akan mengisi di CD Academy di West Monroe, dan juga khutbah Jumat juga insya Allah akan diadakan di sini, dan insya Allah pagi subuhnya itu juga akan di West Academy. Jadi Jumat malam dan pagi subuh, Sabtu subuhnya itu di West Academy atau di CD Academy, maaf. Dan selanjutnya Ustadz pada malam Ahad insya Allah akan ada spesial kajian kita di Masjid Al-Hijrah. Dan serangkaian acara-acara itu juga mungkin akan ditutup nanti di hari Senin, di pagi hari di sini, sebelum keberangkatan Ustadz berpulang ke Indonesia. Seandainya saudara-saudara yang tidak bisa hadir di Al-Hijrah, insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu atau jamaah kaum muslimin yang ada di rumah bisa mengikuti streaming langsung pada setiap kajian, dan akan kami tayangkan on air insya Allah. Kajian pertama ini sangat menarik, berkenaan dengan bagaimana Al-Quran memandang atau perspektif Al-Quran tentang kasus yang sedang tren ini sekarang, yaitu virus corona ya. Dan insya Allah akan sangat menarik, bukan hanya kajian dari sisi medis, tetapi juga insya Allah mungkin dari segi spiritual, itu bagaimana mensikapi Al-Quran dalam hal ini. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita Bapak Mustafa Umar. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hadirin jamaah Al-Hijrah serta bapak-bapak ibu yang ada di rumah, mudah-mudahan bisa mengikuti secara kontinu acara-acara ini, mengingat situasi dan kondisi pada hari ini mungkin merasa tidak memungkinkan datang ke masjid, sekali lagi bisa mengikuti on air melalui streaming, dan disampaikan juga tolong disebarluaskan kepada masyarakat apabila tidak bisa hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina,
فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak henti-hentinya bersyukur, karena tidak henti-hentinya pula kita menerima nikmat dari Allah. Andaikan kita berusaha sekuat tenaga untuk menyebut, menghitung setiap nikmat Allah yang kita terima, kita tak akan sanggup untuk menghitungnya, karena terlalu banyak yang kita terima. Maka kalaulah kita banyak bersyukur, tentulah nikmat-nikmat yang baru akan kita dapatkan. Karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu mensyukuri nikmatku, niscaya akan kuberikan nikmatku yang baru untukmu. Maka bertambah-tambahlah terus nikmat kita. Mudah-mudahan nikmat kesehatan yang kita miliki ini Allah tetap terus jaga dan pelihara. Allah sehatkan badan kita. Allah jernihkan fikiran kita. Allah sucikan hati kita. Allah pelihara iman kita. Allah teguhkan keyakinan kita. Allah letakkan cinta dalam hati kita, sehingga kita tunduk dan patuh kepada Allah dengan kerelaan, dengan kesukaan, dan tidak sedikit pun merasa terbeban, karena semuanya karena cinta kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan dengan kecintaan kepada Allah membuat kita khusyuk dalam ibadah yang kita kerjakan, dan mudah-mudahan itulah yang akan meninggikan kedudukan kita. Karena amal yang kita kerjakan itu adalah amal yang ikhlas karena Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai yang tertinggi. Kita bersyukur kepada Allah, meskipun sekarang kita tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tetap memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam keadaan bagaimanapun. Karena bagaimanapun keadaan kita, tetap nikmat Allah itu masih kita terima. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera mengangkat apa yang menggelisahkan kita pada hari ini, yang membuat kita khawatir dan dalam ketakutan, yaitu virus corona yang merebak di mana-mana, bukan hanya di satu tempat, tapi sampai ke seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penguasa alam semesta ini mengangkatnya dengan segera, sehingga kita kembali dalam keadaan suasana seperti biasa, yaitu tenang, nyaman, dan semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rupanya segala sesuatu itu yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di permulaan kajian ini tidak lupa pula kita bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya majlis kita ini dirahmati oleh Allah. Kalau tidak, kita dijauhkan dari rahmat. Apabila ada nama Nabi disebut, kemudian kita tidak bersalawat kepadanya, maka di awal-awal kajian ini kita bersalawat kepada Rasulullah supaya majlis ini berkah, yaitu dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini, kajian ba'da maghrib ini, Allah pertemukan kita di tempat yang mulia ini, yaitu di Masjid Al-Hijrah yang mulia ini, yaitu di Sydney, Australia. Jelas ini adalah satu pertemuan yang insya Allah akan mendatangkan keberkahan
bagi kami yang hadir di sini dan bagi kita semua. Karena pertemuan-pertemuan seperti ini, karena semata-mata karena Allah kita bertemu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai apa yang kita lakukan ini. Dan yang sangat kami hormati yaitu saudara-saudara kami yang di sini, yang senior, yaitu Bapak Rizal, ya, Pak Herman, Pak Wawan, dan yang lainnya yang dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan kita, meskipun ada yang tidak berkesempatan hadir di sini karena satu dan lain hal. Mudah-mudahan mengikuti secara tidak langsung pun tidak mengurangi keberkahan insyaallah. Karena sebenarnya ada yang berniat ingin sampai ke sini, tetapi karena ada halangan, mudah-mudahan insyaallah pahala yang didapatkan sama seperti yang hadir ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk dari sisinya, sehingga apabila kita menjalani hidup di dunia ini, apapun keadaan yang kita lalui, dengan petunjuk tersebut kita tidak terombang-ambing, kita tidak gamang, kita dapat memahami apa yang berlaku itu dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjalani hidup itu dengan pasti-pasti. Yaitu apabila kita memandang apa yang berlaku ini adalah yang tidak kita sukai. Mana ada di antara kita yang suka keadaan yang seperti ini? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa nabluukum, dan kami uji kamu, bisyarri, dengan yang buruk yang tidak kamu sukai, wal khairi, dan dengan yang baik yang kamu sukai. Umpamanya badan sehat, itu yang kita sukai, itu ujian. Kemudian badan sakit, itu adalah yang tidak kita sukai, itu pun juga ujian. Fitnah sebagai ujian, Allah ulang sekali tapi dengan kata yang lain. Tadi katanya nabluukum, al-bala, kemudian digunakan kata yang lain pula, fitnah, sebagai ujian. Tujuannya adalah untuk memberikan penekanan. Ujian itu jangan difahami yang tidak disukai saja, yang disukai pun juga ujian. Jangan difahami yang disukai saja, yang tidak disukai pun juga ujian. Bahkan hidup kita ini sepenuhnya adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah yang menciptakan mati, dan dialah Allah yang menciptakan hidup, kematian yang akan kita jalani nanti, dan hidup yang sedang kita jalani sekarang ini adalah liyabluwakum, untuk menguji kamu. Lalu ujian itu untuk apa? Ayyukum ahsanu amala, yaitu siapa di antara kamu yang lebih baik amal. Oh, jadi ujung dari ujian itu adalah amal, yaitu kita diuji supaya kita beramal, tentu amal yang benar, yang sesuai dengan petunjuk, yang dengan amal itu kita mendapatkan pahala, balasan kebaikan, dan itulah yang akan kita bawa menghadap Allah. Karena semua kita kan pasti mati, dan apa yang kita miliki di dunia akan kita tinggalkan, dan yang akan kita bawa adalah amal. Mayyatihi mu'minan, siapa yang datang menghadap Allah dalam keadaan beriman. Ini yang penting, yang mesti kita jaga terus sampai kita meninggal dunia menghadap Allah. Mayyatihi mu'minan, siapa yang datang menghadap Allah dalam keadaan mukmin, beriman. Qad amila salihat, sebelum menghadap Allah itu ia telah beramal saleh. Fa ulaika lahum, maka bagi mereka itu ad-darajatul ula, derajat yang tinggi. Jadi untuk mencapai derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi adalah dengan amal. Amal yang didasari dengan iman. Nah, inilah yang sedang kita lalui sekarang ini. Jadi dalam keadaan seperti sekarang ini kita sedang beramal, yaitu ketika kita diuji oleh Allah,
Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kemudian sambungan ayat wa ilaina turja'un. Kemudian kepada kami kamu dikembalikan. Jadi yang terpenting itu adalah bagaimana nanti ketika kita kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan beriman dan telah beramal soleh. Jadi pengajian kita pada malam hari ini sebenarnya adalah sebagai tausiah maksudnya nasihat kepada kita semua yang menyampaikan dan kita semua yang mendengarkan adalah bagaimana kita menjadikan apa yang berlaku dalam hidup kita itu adalah sebagai peringatan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk peristiwa atau kejadian yang menimpa kita pada hari ini, yaitu virus corona yang menyebar ke merata dunia. Maka kita mudah-mudahan dengan kajian-kajian yang mengingatkan kita, mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita, yaitu untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya yang menguasai hidup kita itu bukan kita sebenarnya. Yang menguasai hidup kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apabila yang menguasai hidup kita adalah Allah, lalu kita ini sebagai ciptaan Allah, apa yang mesti kita kerjakan sebenarnya? Semestinya kita adalah tunduk dan patuh kepada Allah. Maka Allah menyebutkan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah maknanya tunduk dan patuh kepadaku. Maka boleh jadi kejadian ini mengingatkan kita supaya kita tunduk dan patuh kepada Allah. Mungkin ada sebahagian kita yang lalai, yang berpaling dari Allah, tidak mengikuti petunjuk Allah tetapi mengikuti kehendak hawa nafsu. Maka dengan kejadian ini mudah-mudahan manusia la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka mau kembali. Maka dengan memperhatikan apa yang berlaku ini dan mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mudah-mudahan kita boleh kembali ke pangkal jalan. Ini bagi yang tersesat. Kemudian yang sudah berada di atas jalan yang benar, semakin kokoh, waalaikumsalam, semakin kokoh, semakin kuat, semakin teguh, semakin istiqamah di atas jalan yang benar, jalan yang lurus ini. Ini yang selalu kita minta di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, yaitu tetapkanlah kami ya Allah di atas jalan yang lurus. Nah, jadi kita memahami apa yang berlaku ini dalam konteks kita sebagai ciptaan Allah yang mesti tunduk dan patuh kepada Allah. Allah sebagai pencipta kita adalah zat yang kita tunduk dan patuh kepadanya. Nah, inilah dia poin penting sebenarnya dari apapun kejadian yang menimpa kita, yaitu bagaimana jangan berpaling dari nilai ini. Nah, nilai inilah nilai tauhid sebenarnya. Dan setiap rasul yang diutus itu adalah untuk menyampaikan nilai tauhid. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Musa, ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah, tunduk dan patuhlah kamu kepada Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pesan setiap nabi dan rasul. Nah, sampai ke rasul yang terakhir. Rasul terakhir telah wafat, Nabi Muhammad SAW. Tapi meskipun telah wafat, ada pewaris para rasul. Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para rasul, yang misi dari dakwah yang disampaikan oleh para ulama sama dengan para rasul dahulu, yaitu bagaimana manusia tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kejadian yang menimpa kita ini jadikan sebagai sarana bagi kita untuk mentauhidkan Allah, mengokohkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau disebut pandangan Al-Quran berarti ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan yang kita jadikan sebagai sandarannya atau dalilnya. Terlalu banyak ayat untuk kita sebut. Maka kita ambil secara umum, yaitu ayat Al-Quran itu sepenuhnya adalah untuk mentauhidkan Allah. Lalu bagaimana
kita ingin membahaskannya, nah kita bahaskan satu persatu. Umpamanya melalui satu kata saja, yaitu kata bersujud kepada Allah. Kata bersujud kepada Allah. Di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-49, Allah menyebutkan bahwasanya semua yang ada di alam semesta ini bersujud kepada Allah. Bersujud itu maknanya tunduk dan patuh kepada Allah. Berarti virus corona itu juga bersujud. Nah, ini kalau kita bawa ke special case, yaitu kasus yang spesial pada hari ini, maka jawabannya iya, tanpa terkecuali. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan bersujud kepada Allah, walillahi, dan kepada Allah, yasjudu. Yasjudu itu fi'il mudhari', present continuous tense. Maknanya kata kerja bentuk berterusan, continuously. Bersujudnya itu berterusan tanpa henti. Yang bersujud ma fis samawati, apa saja yang ada di langit. Apa yang ada di langit? Oh, banyak sekali kita tak tahu. Mungkin yang diberitahukan kepada kita diantaranya adalah umpamanya malaikat, umpamanya bintang, itu arah yang ke atas lah, kita sebut di langit, atau matahari. Wa ma fil ard, dan apa saja yang ada di bumi. Di dalam ayat yang lain Allah menyebut man fis samawati wal ardi, bersujud kepada Allah siapa saja yang ada di langit dan yang di bumi. Yang kita tahu kan tempat di alam semesta ini dua saja, satu langit, satu bumi. Ada lagi tak yang tempat yang lain yang disebut? Tidak ada. Jadi Allah memberitahukan bahwasanya semua ciptaan yang ada di alam semesta ini, baik itu di langit ataupun di bumi, semuanya bersujud kepada Allah. Di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-18, ini disebutkan dengan perincian selepasnya. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Apakah kamu tidak melihat, tidak mengetahui, bersujud kepada Allah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Kemudian berikutnya lagi, wasyamsu, matahari bersujud, wal qamaru, bulan bersujud, wan nujumu, bintang bersujud, wal jibalu, gunung bersujud, wasyajaru, pohon-pohon bersujud, wad dawabu, dan binatang-binatang yang melata pun juga bersujud. Oh, berarti semua bersujud. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang ciptaan bersujud, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa makna bersujud. Karena apabila kita menyebut kita bersujud, maka kita memahami, oh berarti yang bersujud itu kalau dari kalangan manusia yaitu yang merendahkan badannya. Tadi kita di sholat maghrib bersujud. Bersujud. Berapa kali sujud? Setiap rakaat ada 2 kali sujud. Nah, sujud yaitu dengan meletakkan muka kita ke tanah, ke bumi, dengan 2 telapak tangan, dengan 2 lutut, dengan 2 ujung kaki. Ini disebut 7 anggota sujud. Bersujud kita tadi? Bersujud. Siapa yang tak bersujud tadi tak sah salatnya. Karena sujud itu adalah rukun dari rukun salat. Nah, kecuali bagi orang yang tak mampu. Nah, orang yang sudah uzur umpamanya, dia salat duduk, tak bisa bersujud. Tapi bagi yang mampu dia mesti bersujud. Diangkat tangan satu, tak sempurna sujudnya, atau tak sampai keningnya ke tanah, ke bumi, tak sempurna sujudnya. Tak sempurna sujud, tak sah salat. Jadi yang kita fahami dari bersujud itu adalah meletakkan 7 anggota badan kita. Kita bersujud. Tapi tadi disebut apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi bersujud. Matahari bersujud. Jadi seperti apa matahari bersujud? Apakah matahari meletakkan keningnya di bumi?
Itu yang perlu kita pahami. Apa makna bersujud itu? Dari sisi fikih yang kita pelajari, kalau kita belajar fikih, bersujud adalah meletakkan 7 anggota tubuh kita di bumi. Itu makna fikih. Tapi makna bahasa dari kata sujud yang disebut di dalam Al-Quran yang kita bacakan tadi, tak boleh kita memahaminya seperti yang di fikih itu. Karena kalau tidak, bagaimana memahami matahari bersujud? Jadi seperti apa matahari itu bersujud? Matahari itu bersujud? Kalau itu pertanyaannya, jawabannya pasti bersujud. Dari mana tahu? Ini ayat Al-Quran. Wasyamsu wal qamaru, matahari, bulan. Jadi bulan itu bersujud. Bersujud. Bagaimana bersujudnya bulan? Apakah dengan tenggelam dia bersujud? Nah, jadi kita memahaminya ini melalui tafsir. Inilah perlunya belajar tafsir Al-Quran, karena ini kajian tafsir, kajian ayat Al-Quran. Wan nujumu, bintang bersujud. Seperti apa bintang bersujud? Wal jibalu, gunung. Gunung pun tak nampak kita dia bergerak. Apa makna gunung itu bersujud? Apakah membalikkan kawahnya ke bawah? Bukan. Wasyajaru, pohon bersujud. Apakah pohon itu tumbang dia? Seperti pohon kelapa. Ada yang memahami begitu. Pada malam Lailatul Qadar katanya, pohon-pohon itu bersujud, maka pohon-pohon itu tumbang katanya. Apa memang begitu makna bersujud? Maka dikaji oleh para ulama tafsir, makna bersujud dari sisi bahasa itu adalah tunduk dan patuh. Seperti dahulu Allah memerintahkan penghuni syurga untuk bersujud kepada Nabi Adam. Maka penghuni syurga dari kalangan malaikat bersujud, tunduk dan patuh kepada Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Semua malaikat bersujud illa iblis. Iblis tidak bersujud, tidak tunduk dan patuh kepada Allah. Oh, jadi ada juga yang makhluk yang tidak bersujud itu. Ada. Siapa yang disebutkan dalam Quran? Ayat yang kita baca tadi, iblis. Manusia ada juga? Ada. Wa katsirun haqqa 'alaihil adzab. Katsirun minan nas, sambungan dari ayat tadi, yaitu matahari bersujud, bulan bersujud, bintang bersujud. Apa lagi? Gunung bersujud. Ini disebut dari atas ini urutannya ini, matahari, kemudian bulan, bintang, kemudian gunung, disebut yang besarnya dahulu yang kita lihat, kemudian baru bulan, kemudian bintang, kemudian yang ada di bumi, gunung, kemudian di bawah itu lagi pohon, kemudian di bawah itu lagi yang melata, kemudian di bawah itu lagi manusia. Wa katsirun minan nas, juga bersujud, sambungannya lagi wa katsirun haqqa 'alaihil adzab, dan sebagian besar pula dari manusia ada yang tidak bersujud yang Allah tetapkan azab ke atasnya. Apa di antara azab Allah itu? Boleh jadi virus corona. Nah, itu kalau kita kaitkan. Kalau itu difahami sebagai azab yang ditetapkan ke atas orang yang berdosa, ke atas orang yang berpaling dari petunjuk Allah. Tapi kalau ke atas orang yang beriman, itu difahami sebagai ujian. Ujian, yaitu tetap tidak mereka dalam keimanan kepada Allah, yaitu dengan berserah diri kepada Allah, kemudian memohon perlindungan Allah, kemudian apabila mereka terkena virus ini, kemudian mereka sakit, maka mereka meminta tidak kepada Allah untuk menyembuhkan penyakit mereka. Kalau tidak, gagal mereka dalam ujian ini. Karena ada juga yang pergi bukan kepada Allah, dia meminta kepada dukun, dia pergi untuk meminta kesembuhan. Ini yang gagal dalam ujian. Kemudian di ujung ayat Allah menyebutkan, oh berarti ada juga sebahagian manusia yang tidak bersujud, sehingga Allah tetapkan azab ke atas mereka. Wa may yuhinillahu famalahu min mukrim. Ini sambungan ayat surah Al-Hajj ayat 18. Siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tak ada satupun yang akan memuliakan dia.
Tak ada yang akan memuliakan dia, siapapun. Karena yang menetapkan kehinaan dan kemuliaan itu adalah Allah. Innallaha yaf'alu ma yasha. Ujung ayat, sesungguhnya Allah melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Ini apa yang berlaku sekarang ini kehendak Allah atau tidak? Kehendak Allah. Mana ada manusia yang bisa menahan kehendak Allah? Tak ada. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Maha suci Allah yang di tangannya segala kekuasaan, segala kerajaan, ya, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menguasai sepenuhnya. Nah, di sini kita perlu memahami, oh berarti semua alam semesta bersujud, kita bersujud, yang kita fahami sebagai benda mati itu pun juga bersujud. Dan maksud atau makna bersujud pada makhluk yang kita fahami mati itu, sebenarnya mati itu kita yang mengkategorikannya mati. Karena di dalam Al-Quran Allah juga menggunakan fi'il untuk menerangkan bahwasanya benda mati itu juga melakukan perbuatan, berarti hidup. Umpamanya tisu ini benda mati atau benda hidup? Ketika kita belajar biologi dulu, benda mati. Ini gelas ini benda hidup atau benda mati? Benda mati. Itu pelajaran kita dulu, pelajaran biologi. Tapi apabila kita lihat ayat Al-Quran, Allah menyebutkan, ini tisu ini sekarang sedang bertasbih. Bermana kata kerja? Dia sedang bekerja sekarang ini. Pekerjaannya sekarang ini bertasbih. Ini gelas ini sekarang ini sedang bertasbih. Tusabbihu lahus samawatus sab'u. 7 lapis langit bertasbih. Wal ardu, dan juga bumi. Wa man fihin, dan apa saja yang ada di antara langit dan bumi. Wa im min syai'in, tidak ada satu pun ciptaan Allah illa yusabbihu bihamdih, melainkan bertasbih memuji Allah. Jadi sekarang ini tisu ini bertasbih atau tidak? Berarti tisu ini hidup atau mati? Tadi kata mati. Udah berubah jawabannya. Nah, dulu waktu kita belajar biologi ini benda mati, tapi rupanya setelah kita belajar ayat Al-Quran, oh rupanya dia adalah benda hidup dengan maksud dia juga bersujud kepada Allah. Dia juga bertasbih memuji Allah. Karena apapun yang ada di alam semesta bertasbih, bersujud kepada Allah. Kita tidak membahas kata bertasbih. Yang kita bahas hanyalah kata bersujud. Tapi tasbih dengan sujud itu ada kaitan. Ya, karena ketika turun ayat yang berkaitan dengan tasbih, Rasulullah bersabda, ij'aluha fi sujudikum. Jadikan bertasbih itu di sujud kamu. Maka kita pun bertasbih di waktu sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi karena judul pengajian kita ini sujud aja yang kita bahas. Nanti tasbih lain kesempatan lah. Mungkin tahun depan lagi mungkin. Insya Allah. Atau nanti kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Karena tasbih ini menarik juga untuk dibahas. Karena berkaitan dengan kemahasucian Allah. Menariknya itu karena dua bahagian dari salat, yaitu rukuk dan sujud, kedua-duanya tasbih. Rukuk subhana rabbiyal azim, sujud subhana rabbiyal a'la, dua-duanya subhana, dua-duanya tasbih. Dan dua-dua itu adalah yang disebut ketika Allah memerintahkan Maryam untuk salat. Ya Maryam, wahai Maryam, uknuti li rabbiki, beribadahlah sungguh-sungguh kepada Tuhanmu, wasjudi, bersujudlah kamu, warka'i, dan rukuklah kamu, bersujudlah kamu, rukuklah kamu, ma'arraki'in. Apa yang berlaku?
apabila Maryam itu beribadah dengan ruku', dengan sujud, dengan bertasbih, mensucikan Allah, berlaku peristiwa yang luar biasa. Apa yang luar biasa? Yang luar biasa adalah mengandung tanpa disentuh oleh laki-laki. Lahir anak, dituduh anak itu anak zina. Kononnya Maryam telah melakukan perbuatan yang tercela. Tetapi karena Maryam beribadah dengan bertasbih, mensucikan Allah, maka dengan tasbih tersebut, anak yang semestinya belum pandai berbicara, berbicara untuk membebaskan ibunya. Itu hebatnya tasbih. Hebatnya tasbih lagi, Isra Mi'raj Rasulullah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi mulai dengan kata tasbih juga. Hebatnya tasbih itu lagi, falaula annahu kana minal musabbihin, kalau tidaklah Nabi Yunus termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertasbih, kalau tidak termasuk dia ke dalam golongan orang yang bertasbih, la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, dia akan tetap dalam perut ikan sampai hari berbangkit. Oh, jadi tasbih ini luar biasa. Ya, luar biasa. Di mana kita bertasbih? Di ruku' dan di sujud. Sekarang sujud dulu kita bahas. Dengan bersujud, kemudian kita di sujud itu bertasbih, maka mungkin tidak terangkat virus corona dalam 2-3 hari ini. Mengapa tidak? Susahkah bagi Allah untuk mengangkatnya? Ini kaitan dengan keimanan. Usaha ikhtiar, ya, kita diperintahkan usaha ikhtiar. Tapi yang menentukan siapa? Allah Ta'ala. Nah, ini udah masuk Isya? Belum. Ya. Jadi perlu kita memahami apa yang berlaku itu dari konteks bersujud. Bersujud, nah ini dari satu kata ini saja, yaitu bersujud kepada Allah. Tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, bersujud, oh rupanya bukan manusia saja yang bersujud. Rupanya alam semesta juga bersujud. Bersujud mana tadi? Tunduk dan patuh. Ketika kita bersujud, berarti kita tunduk dan patuh. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Ya Allah, hamba salat. Nah, ketika kita salat itu berarti kita tunduk dan patuh kepada Allah. Matahari bersujud, matahari tunduk dan patuh kepada Allah. Terbit kamu wahai matahari, terbit. Tenggelam, tenggelam. Tunduk dan patuh matahari. Pernah tidak matahari terlambat terbit? Tidak. Kalau kita terlambat bangun, padahal kita diperintahkan untuk bangun tepat waktu sehingga nanti tidak sholat ketika matahari sudah terbit. Kebablasan, berarti kita tidak tunduk dan patuh. Jadi mana yang lebih bagus? Matahari atau kita, ya? Matahari, alam semesta ini tunduk kepada Allah tau'an. Tau'an mana dengan ketaatan, dengan kerelaan. Karena memang Allah tak beri pilihan kepada mereka itu untuk tidak tunduk. Kalau kita ini diberi pilihan, mau tunduk silahkan, mau tidak tunduk silahkan. Nah, inilah dia ujian. Kita ini sekarang diberi pilihan nih, mau mendengarkan silahkan, mau bersandar tidur pun silahkan. Kita diberi pilihan. Tapi matahari, bintang, bulan, api, semua tak ada yang diberi pilihan oleh Allah. Apa sebab? Semuanya ditundukkan oleh Allah. Nah, penundukan yang seperti itu dari Allah namanya sakhara. Sakhara itu penundukan. Wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Umpamanya Allah tundukkan air untuk kita. Nah, maka air ini
sampai ke kita. Di mana air ini? Di langit. Allah tundukkan, turun air ini. Di mana air ini? Dalam bumi. Allah keluarkan dari mata air sampai air kepada kita. Dari mana air ini? Dari gunung, mengalir sampai ke tempat kita. Ini namanya penundukan dari Allah. Maka biasanya kalau kita naik kendaraan pun kita akan menggunakan kata tunduk ini. Naik kendaraan, apa doa naik kendaraan? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini. Nah, dulu kendaraan bukan seperti kendaraan kita sekarang. Dulu kendaraan unta, kuda. Unta itu mana lebih besar? Unta itu atau kita yang lebih besar? Badan kita ini berbanding unta? Kecil sekali. Tapi Allah tundukkan unta yang berbadan besar. Sehingga ketika kita minta unta itu duduk, dia duduk. Sehingga tak susah kita untuk melompat ke atas punggung unta itu. Maka kita pun mengakui Allah, Maha suci Engkau ya Allah telah menundukkan. Sehingga unta itu tak ada pilihan. Karena Allah yang menundukkannya, maka unta itu pun duduk dengan arahan manusia. Nah, Allah jadikanlah manusia itu sebagai sebab ya. Karena Allah tundukkan untuk manusia. Wasakhara lakum manusia. Dan Allah tundukkan untuk kamu. Tunduk unta itu. Berdiri unta. Berjalan unta. Berlari unta. Berhenti unta. Padahal unta itu punya kehendak juga sebenarnya. Tetapi unta tidak mengikuti kehendaknya. Unta itu mengikuti kehendak Allah, yaitu kehendak Allah, kamu wahai unta untuk manusia, tunggangan bagi manusia. Akhirnya unta tak punya pilihan. Begitu karunia Allah. Jadi kita tunduk kepada Allah, nanti Allah akan tundukkan segala sesuatu untuk kita. Jadi kata kuncinya itu tunduk dululah kepada Allah. Kalau mau segala sesuatu itu ditundukkan untuk kita. Kalau begitu jarak yang jauh itu bisa ditempuh dalam waktu yang pendek, yang singkat. Kalau Allah menundukkan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, itu jauh itu. Berhari-hari baru sampai. Tapi karena Allah yang menundukkan, maka Burak, ini bulan Rajab kan, bulan Isra Mi'raj, selalu diceritakan tentang kisah ini. Karena Allah tundukkan Burak itu, wahai Burak, bawa hambaku itu dalam waktu yang singkat, sampai Masjidil Aqsa. Ini makna dari penundukan Allah kepada alam semesta. Di antara ciptaannya unta, kuda, apa lagi yang lain? Api. Allah tundukkan api. Api kamu membakar, maka api ini pun tunduk. Dimanapun api membakar, karena tunduk pada Allah. Api di Australia membakar, bakar. Api di Indonesia, api di Afrika, bakar. Tapi ketika Allah memerintahkan, wahai api, jangan kamu membakar, akhirnya api ini yang biasa membakar pun tidak membakar. Pernah berlaku? Pernah? Kapan? Nabi Ibrahim. Qulna ya nar. Maka kami berfirman kepada api, Allah berfirman kepada api, wahai api, kuni bardan, jadilah kamu dingin, wassalaman, selamatkan Ibrahim. Selamatkan Ibrahim. Maka api pun tunduk dan patuh kepada Allah. Tadinya dalam hukum kebiasaannya atau fitrahnya atau semula jadinya dia membakar. Tapi karena ada perintah dari Allah supaya dingin dan menyelamatkan Ibrahim, siap ya Allah. Ini bahasa kita sekarang, siap. Tunduk dan patuh.
Tinggal lagi kita sekarang ini, karena pengajian ini kita bawa untuk diri kita. Jadi ketika Allah memerintahkan kita, mau tidak untuk tunduk dan patuh pula kepada Allah. Di antara bentuk tunduk dan patuh itu adalah salat 5 waktu. Salat itu, itulah dia sujud dan rukuk itu. Itu bentuk ketundukan dan kepatuhan. Tapi jangan fahami, saya dah tunduk Ustaz dengan sujud. Itu makna fikihnya baru. Dia bersujud dan selalu bersujud, tapi dia tak tunduk dan patuh kepada Allah. Masih banyak juga perintah Allah yang tidak dia buat. Sebagai suami dia tidak menjalankan amanah sebagai suami, tidak tunduk dan patuh. Sebagai pedagang umpamanya tidak berlaku jujur umpamanya. Dalam bersaudara umpamanya tidak hormat menghormati, kasih mengasihi, sementara Allah memerintahkan demikian. Berarti dia ini sebenarnya tunduk dan patuh tidak? Sebenarnya dia ini bersujud atau tidak ini? Tapi dia sholat juga. Ya, sholatnya dia bersujud, tapi dalam hidupnya dia ini belum lagi bersujud secara total. Sementara kan kita diperintahkan bersujud terus. Seperti makhluk lain bersujud tanpa henti, berterusan bersujud. Maka kalaulah bersujud kita sebenar-benar bersujud di solat dan kita bawa pengaruhnya itu ke luar solat, maka kita pun juga akan bersujud di luar solat seperti makhluk lain bersujud. Maka kalau solat itu bagus, betul, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka solat kalau dah dijaga, suami jadi suami yang soleh, istri jadi istri yang salehah, orang tua menjadi orang tua yang saleh, anak menjadi anak yang saleh, keluarga saleh. Tenanglah. Nah, ini dia kunci sebenarnya. Karena ketika kesalehan itu terwujud dalam kehidupan, pasti akan melakukan kebaikan-kebaikan. Tetapi ketika manusia itu melakukan kemaksiatan, tidak saleh lagi, maka berlakulah kerusakan-kerusakan. Nah, jadi kerusakan itu berlaku adalah disebabkan karena ketidakpatuhan. Di jalan raya kita lihat, Masya Allah, tadi kami dibawa-bawa berjalan sampai ke Lakemba tadi. Masya Allah, suasana rapi di jalan raya. Semua tunduk dan patuh. Ada berlaku kecelakaan, eksiden? Tidak, karena semua tunduk dan patuh. Tapi satu saja dia mengambil jalan orang lain. Sudah, yang mengambil jalan orang lain ini berarti dia tidak tunduk dan patuh. Di situ berlaku kemalangan, eksiden, kerusakan. Jadi yang Allah inginkan dari kita sebenarnya, dari makhluk yang ada di alam semesta ini adalah tunduk dan patuh, berlaku keserasian. Ada yang tidak tunduk dan patuh. Ada di antara benda langit itu yang keluar dari garis edarnya umpamanya. Ada namanya apa? Batu meteor. Tak lagi dia berada di garis edarnya. Keluar api, kemudian membakar. Dan ada yang sampai ke bumi dan merusak bumi. Karena dia sudah tidak tunduk dan patuh. Mengapa? Itu pun sebenarnya tunduk dan patuh juga karena Allah yang memerintahkannya. Kamu keluar sekarang. Maka keluarlah meteor itu. Untuk apa? Untuk mengingatkan manusia bahwasanya yang mengatur alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa makna bersujud? Ini kaji kita ini hanya bersujud saja. Selepas ini nanti kita kaji lagi makna tasbih subhana. Bersujud maknanya tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi kita bersujud di dalam salat itu, itu adalah sebagai amalan bentuk ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah. Tetapi tidak hanya dengan bersujud, tetapi juga dengan dalam aktivitas sehari-hari kita, mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi, adalah dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dah mengetahui yaitu petunjuk Allah dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh. Kemudian hubungan kita sesama manusia dalam keluarga, tunduk dan patuh. Di tengah masyarakat, tunduk dan patuh. Seperti sekarang ini ada di beberapa negara itu berdiam di rumah 14 hari, jangan keluar. Tunduk dan patuh. Apa sebab? Sebab kalau keluar saja ada yang tidak tunduk, ada yang tidak patuh. Ini bisa mendatangkan kerusakan, merebak virus itu, dan bisa mendatangkan bencana.
yang lebih luas, yang susah untuk ditangani, dan semua kita akan merugi. Oh, rupanya untuk beruntung adalah tunduk dan patuh. Nah, yang kita kaji ini tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena waktu kita ini sudah hampir sampai ke penghujungnya, mungkin dalam masa 5 menit ini sebelum kita berakhir ini, ada yang ingin menanyakan sesuatu? Kalau tidak, kita closing, kita tutup kajian tentang bersujud. Tidak ada. Baik, kita tutup. Di penghujung ayat yang disebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 49 itu, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbah, dan bersujud kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa saja yang melata di bumi. Ujungnya itu bagus, menarik. Wal malaikatu, dan malaikat juga bersujud. Wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak menyombongkan diri. Ada kata baru di sini yang tak kita sebut tadi. Apa kata baru? Menyombongkan diri. Tidak menyombongkan diri. Nah, rupanya seseorang itu berhasil bersujud dengan baik, dengan sempurna, kalau tidak menyombongkan diri. Kalau masih ada kesombongan dalam hati, tidak akan mungkin bersujud dengan makna yang sebenarnya. Mungkin dia bersujud juga, lama sujudnya sampai hitam keningnya, umpamanya lah. Jangan kecilkan orang yang kening hitam, itu boleh jadi karena memang lama bersujud. Tetapi bersujud yang sebenarnya, ada kata kunci di sini, wahum la yastakbiru, dan mereka tidak menyombongkan diri. Yaitu yang menentukan seseorang itu bersujud sebenarnya bukan hanya gerakan tubuh yang merendah ke bumi, tapi sebenarnya bersujud itu adalah tidak adanya kesombongan di dalam hati. Dan itu dimiliki oleh malaikat, dan itu adalah makhluk yang mulia yang sepatutnya kita mencontohnya. Tapi siapa kita mampu untuk mencontoh malaikat? Tapi paling tidaklah kita sudah dapat kata kunci, yaitu untuk menjadi makhluk yang mulia seperti malaikat, kita bersujud dalam keadaan hati kita sedikit pun tidak ada kesombongan. Wahum la yastakbirun. Jangan seperti makhluk yang satu lagi, yang sombong. Oh, berarti dah sampai semua kaji ke sini sebenarnya. Berarti saya tak perlu, karena udah banyak ustaz-ustaz hadir ke sini, luar biasa. Saya ini hanya mengulang kaji aja sebenarnya ini. Yang satu lagi itu menyombongkan diri. Ketika Allah memerintahkannya untuk bersujud kepada Adam, apa katanya? Aku pula akan bersujud kepadanya. Siapa dia? Dia dari tanah. Siapa aku? Ketika siapa aku ini timbul masalah ini. Siapa aku? Aku ini diciptakan dari api. Itu kata iblis. Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka. Apa yang menghalang kamu wahai iblis ketika aku memerintahkanmu untuk bersujud kepada Adam? Maka iblis menjawab, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, ya Allah. Engkau ciptakan dia dari tanah. Akankah api pula bersujud kepada tanah? Padahal sebenarnya mana yang lebih baik itu? Api atau tanah? Mana yang lebih baik? Api atau tanah? Tanah. Karena memang diciptakan dari tanah. Maka ada kesombongan juga di situ. Sebenarnya api bukanlah lebih baik dari tanah, atau tanah bukanlah lebih baik dari api, karena kedua-duanya adalah ciptaan Allah. Mana yang lebih baik, mana yang lebih patuh kepada Allah? Kalau api lebih patuh, api lebih baik. Kalau tanah lebih patuh kepada Allah, tanah lebih baik. Ini asal kejadian manusia. Tapi waktu kita tidak mengizinkan lagi, waktu Isya sudah masuk. Mudah-mudahan sebagai muqaddimah pendahuluan dari pertemuan kita di sini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.